Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nazia Birunisa Suryana dari 11 IPA 1. Izin menjelaskan soal sistem koordinasi pada manusia buat nilai penambahan biologi. Jadi kita langsung aja ke penjelasannya. Nah, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh agar bekerja sama dengan baik. Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Nah, lanjut. Di macam-macam sistem koordinasi, ada sistem saraf, sistem atau alat indera, sama sistem endokrin. Lanjut. Nah, kita sampai di sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Nah, kenapa sih sistem ini tuh sangat berperan? Ya gimana enggak? Sistem saraf ini aja tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Jadi kalau misalnya nggak usah ragu kalau perannya itu sangat besar sama penting bagi tubuh manusia. Simpelnya itu dia yang merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Nah, sistem saraf ini terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Jadi bisa dilihat kayak di gambar sebelah kanan itu. Nah, gimana sih cara kerjanya? Sebelum kita jelasin bagian-bagian neuron itu, cara kerjanya itu pertama, sensor atau yang menerima informasi. Terus informasi tersebut akan dikirimkan ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di keduanya akan diproses dan diterjemahkan. Setelah selesai diterjemahkan, maka akan disalurkan ke organ tubuh yang membutuhkan. Nah, sekarang kita lanjut ke menjelaskan gambar sebelah kanan itu, neuron atau sel saraf. Nah, ini ketika ada informasi yang datang dalam bentuk stimulus, maka stimulus tersebut akan disalurkan ke sel saraf yang lain dalam bentuk impuls. Neuron juga punya bagian-bagiannya tuh. Ada dendrit. Nah, dendrit itu menerima impuls atau stimulus lalu dikirim ke badan sel. Nah, selanjutnya itu ada badan sel atau soma, itu yang di tengah. Jadi dia tuh fungsinya cuma mengumpulkan impuls terus langsung dilanjutkan ke akson aja. Nah, terus kita sampai di akson. Nah, di akson itu menyalurkan impuls ke neuron lain menggunakan sinapse. Nah, apa itu sinapse? Sinapse itu mentransfer impuls ke dendrit yang terdapat di neuron lain. Jadi kayak dia tuh cuma yang nyalurin aja. Nah, di situ ada neuroglia juga. Nah, di beberapa neuron itu terdapat sel pendukung bernama neuroglia atau sel glia. Jadi si neuroglia tuh nggak semuanya ada di neuron, guys. Nah, pendukung dalam hal apa sih dia tuh? Sel saraf itu membutuhkan oksigen, nutrisi, sama makanan, sama lain-lainnya gitu. Nah, si sel glia ini menyediakan kebutuhan bagi sel saraf atau neuron tersebut agar bisa bekerja. Terus selain itu dia juga sebagai akselerasi impuls dan proteksi terhadap patogen. Nah, sistem saraf ini menghasilkan gerak sadar dan gerak tidak sadar. Nah, gerak sadar ini terjadi secara sadar atau disengaja, kayak misalnya kamu mengambil buku pelajaran gitu. Nah, si skema dari gerakan sadar ini kita menghasilkan impuls, terus disalurkan ke reseptor atau penerima sensor, terus kita ke saraf sensoris, terus kita ke otak, terus ke saraf motorik, terus dijalankan oleh otot. Nah, sama si gerak tidak sadar atau refleks. Gerak ini terjadi tanpa disadari atau disengaja. Misalnya kalau kita lagi jalan, terus kaki kamu nginjak paku. Nah, kamu itu pasti refleks teriakan kayak gitu, sama memejamkan kelopak mata, atau pasti kita ngelompat sih, ya nggak sih, sakit kan. Nah,
Itu kan salah satu contoh gerakan refleks. Skema dari gerakan refleks ini dari impuls, reseptor atau sensor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, sama otot terakhir itu ya. Jadi bedanya gerak sadar dan gerak refleks itu terletak pada saraf pusat yang mengatur masuknya impuls. Gerak sadar berpusat di otak, kalau gerak refleks itu di sumsum tulang belakang. Lanjut ya. Nah, kita sampai di sistem indera. Sebenarnya sistem indera ini simple, ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sama pengecap. Nah, si sistem indera ini apa gitu? Hubungannya sama sistem koordinasi itu apa? Nah, di dalam alat indera itu ada ujung saraf yang peka terhadap rangsangan, namanya reseptor. Nah, makanya ada hubungannya. Reseptor itu kemudian meneruskan informasi ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, alat indera itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Nah, kita lanjut ya. Nah, si sistem endokrin. Sistem ini adalah sistem regulasi dengan kelenjar tanpa saluran. Nah, si sistem endokrin ini merupakan sistem regulasi yang menghasilkan hormon, dan hormon itulah yang akan meregulasi atau mengatur tubuh. Nah, kok tanpa saluran? Kalau misalnya kelenjar tersebut mengeluarkan hormon atau senyawa gimana? Jawabannya adalah lewat peredaran darah yang kemudian disalurkan ke organ target atau yang membutuhkan. Hormon tersebut dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh itu ada beberapa ada beberapa kelenjar kayak hipotalamus, pituitari, hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, testis. Nah, itu aja. Lanjut ke gangguan sistem saraf. Nah, pertama kita dapat epilepsi. Epilepsi itu gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia di mana terdapat kelainan pada neuron-neuron yang ada otak. Jadi gangguan ini bisa disebabkan sama kelainan metabolisme, kerusakan otak saat kelahiran, infeksi, kecelakaan, sama tumor. Selanjutnya kita Alzheimer. Nah, Alzheimer ini yang biasanya daya ingatnya yang menurun ya. Kayak kita tuh jadi lupa gitu, lupa terus. Ini gangguan ini ditandai sama nurunnya fungsi otak ya, lupa itu. Biasanya sih yang mengalami gangguan saraf ini ya lansia gitu ya. Lanjut diabetes. Ya yang bisa kita sebut penyakit gula ya. Nah, satu gangguan ini ada pada sistem endokrin ya. Jadi terjadi ketika kelenjar pankreas tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup bagi tubuh. Nah, bisa juga terjadi ketika tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin yang dikeluarkan tersebut dengan optimal. Yang terakhir kita dapat buta warna. Penyakit yang satu ini merupakan gangguan pada sistem indera manusia, khususnya penglihatan. Ya, jadi kita nggak bisa lihat warna, nggak bisa ngebedain gitu. Penyakit ini merupakan kondisi di mana mata sebagai reseptor nggak bisa nih membedakan ini warna apa kayak gitu. Jadi ya gitu, dia nggak bisa ngebedain. Ya, dengan begitu kayak informasi yang akan ditransfer ke saraf pusat tidak akan maksimal. Biasanya penyakit ini sih menurun. Ya, udah. Selanjutnya kita sudah selesai. Ya, mohon maaf jika banyak kurang dan banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.